Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Selamat berjumpa lagi adik-adikku, khususnya kaum milenial, kaum muda, seantero penjuru negeri. Saya ucapkan selamat bergabung kembali pada kanalnya Kimohan. Apa temanya saat ini yang akan bisa Kimohan unggah, yang akan bisa Kimohan bahas. Saat ini Kimohan mau menyambangi subscriber Kimohan, juga petani jeruk yang tadi sudah ngebel pada Mas Kurdi. Bagaimana untuk keseruannya? Ikuti terus kanal Kimohan. Alhamdulillah sudah nyampe pada kebunnya Cak Tulus. Ini varietas Siam, umur 24 bulan atau 2 tahun. Ini 2 tahun juga 1-2 pohon sudah mulai muncul buah dan sudah mulai belajar berbuah juga. Tapi yang mana beliaunya lagi-lagi tetap mengendalikan dalam artian satu pohon itu tidak dibuahkan secara lebat. Sebenarnya membuat lebat itu katanya beliaunya itu gampang. Sengaja ini dibikin hanya hanya sekedar saja, buahnya hanya sekedar karena pembelajaran berbuah di kebun Cak Tulus yang di sini. Ini kebun beliaunya titik yang ketiga setahu Kimohan, dan tentunya banyak kebun juga yang masih belum Kimohan ketahui. Ada juga yang akan buka lahan baru beliaunya, tanam dari nol. Nanti juga tetap akan menghubungi Mas Kurdi dan direview supaya menjadikan pembelajaran. Ikuti Kimohan. Ini perkembangannya bagus nih Mas Kurdi. Ini, metode banding. Setelah dibanding sama Cak Tulus dan cabang itu sudah mengikuti arahan petaninya, setelah tidak kembali lagi menjulur ke langit, tidak kembali begini Mas Kurdi, ini tentunya banding sudah dilepaskan. Nanti berikutnya mungkin kemarau depan nanti beliaunya juga akan mengadakan aktivitas banding lagi yang di pucuk-pucuk lagi. Biasanya setelah dibanding kayak begini, yang di tengah akan muncul cabang yang karakternya menjulur kayak ini. Tolong di shot ya. Nah, lihat aja di kamera ya, kelihatan. Nah, ini nantinya di kemarau yang akan datang nanti itu juga akan menghadapi pembandingan lagi, karena Cak Tulus itu konsisten kalau metodenya itu sudah pakai banding ya dibanding terus, tidak setelah dibanding lalu dibiarkan melancur tinggi menjulang ke langit, tidak. Karena kalau dibiarkan menjuntai ke langit nanti pestisida itu tidak bisa efektif, kita boros pestisida. Kalaupun kita memanen buahnya juga kita ribet mencari tangga itu. Makanya kalaupun pakai teknik banding ya akan terus dibanding kayak di sini di kebunnya Cak Tulus. Kita review juga. Kalau di shot menjajarnya ke sana Mas Kurdi. Ini kan sudah pernah masuk di frame Mas Kurdi ya? Pernah ini kebun ini. Rajin pengerjaannya. Dengan jarak tanam ideal sekali. 4x4 ini. Jadi walaupun sistemnya banding, antar tajuk kanan dan kiri ini tidak mudah cepat ketemu karena dengan lebarnya jarak tanam yang tadi. Jadi nanti adik-adikku yang menirukan, berarti kalaupun kalian menirukan teknik banding berarti harus berani di jarak tanamnya. Jarak tanamnya harus selebar mungkin. Bila perlu kalau tanah kalian juga luas begitu, malah lebih bagus lagi 4 meter lebih, enggak apa-apa. Nanti supaya antar tajuk walaupun dibanding sedemikian rupa, tajuk yang jeruk yang ini dengan yang itu nanti lama sekali ketemunya. Bahkan kita sudah panen entah 7-8 kali baru nanti antar tajuk itu bisa ketemu. Nah kalau belum apa-apa, belum merasakan buahnya sekali panen,
tiba-tiba tajuk saling ketemu, saling menutupi tumpang tindih. Itu nantinya tidak efektif dan ranting akan segera mengering itu setelah kita panen. Ya. Oke. Kawan Kimuhan itu hanya penyemangat di balik layar kok, ada ini. Kayak begini kita syuting sama Mas Kudi ini tidak nyuting kebunnya orang tanpa izin, tanpa diundang. Ada itu Cak Tulus, tolong di ke sana. Dari jauh aja. Nah itu. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, itu yang punya kebun. Beliaunya hanya senangnya di balik layar untuk menyemangati adik-adik itu. Entah kenapa kok nggak mau masuk di layar itu kenapa? Cuman nggak ingin menggali. Lebih dalam enggak. Sudah biar itu kan privasi seseorang kan. Cuman nggak berani. Tolong di-shot ke sebelah sana. Ya. Mas Kudi. Antar tajuk masih jauh ya? Jauh. Jauh sekali. Bagus ini pengerjaan. Dari sini. Membujurnya ke sana. Oke, ya. Ke bawahnya sana, di Cak Tulus sana, oke, kelihatan, lurus ya, seweneng warna kebun, tertata rapi. Nih, di Kimuan ini, nah, Cak Tulus di bawah sana, kelihatan, kelihatan, kelihatan ya, ayo terus ikut Kimuan. Ini pengerjaannya bagus. Ini berarti yang perlu digarisbawahi di kebunnya Cak Tulus ini, beliaunya menanam tekniknya bending. Terus sistemnya tanam itu selalu nanti berkelanjutannya itu bending, bending, dan bending. Berarti selalu dibending, selalu dibending, dan selalu dibending. Biasanya kalau jarak tanam tidak mumpuni, tidak ideal, manakala dibanding tajuk sama tajuk akan segera bertemu. Ini tidak, nanti mungkin beberapa kali panen baru ketemu ini. Harus berani di jarak tanam kalau pakai teknik banding. Jangan tanam cuma 2 meter, 2,5 meter, jeruknya dibanding. Ya belum berbuah sudah begini, sudah ketemu, nggak efektif nantinya. Kita mengendalikan hama juga kesulitan nantinya Mas Budi. Shot ke ujung sana Mas Budi ya. Oh. Bagus sekali pengerjaan. Nih, buka buah terlihat hampir, entah nih caranya bagaimana dia kok bisa tidak bergerombol, Mas Budi ya. Iya. Satu ranting satu, satu ranting satu, satu ranting satu. Nah ini kebanyakan bending itu seperti di kebunnya Cak Wadi kan bergerombol di pucuk. Iya. Ini kok kenapa tidak bergerombol buahnya? Kok miji-miji? Nah ini mungkin nanti ada rahasia tersendiri mungkin. Entah setelah di bending juga ada di sela bending itu juga ada pruning, Kimuan nggak tahu, belum saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti akan ketemu jawabannya nih. Kok bisa? Harusnya kan buahnya bergerombol begini, iya. Melompok begini. Minimal 8.
ini kenapa kok sendiri-sendiri begini? Tak kayak buahnya di teknik gunting doa. Nah, ini perlu saya cari tahu informasinya ini supaya semakin banyak yang diungkap Kimohan. Loh, tahu di atas itu juga ya miji-miji. Enggak bergerombol loh Mas seperti ini. Sama-sama umur, kira-kira yang di kebunnya Cak Wadi itu juga 24 ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Iya 2 tahun loh. 2 tahun juga sama. Kayak ini. Sudah muncul yang di pucuk-pucuk. Bedengannya juga besar-besar loh dia kalau bikin. Ristan dari pagar terluar masuk pada jeruk berapa maksudnya? Menurut sampean? 2 meter Dari pagar setengah. terluar ke jeruk itu berapa? 2 meter setengah. 2 meter setengah ya? Iya. Spasi jarak dari pagar milik tetangga ke jeruk yang satu, yang paling pinggir itu spasinya 2 meter setengah. Kayak ini. Dan lurus ke sana juga semuanya berarti ini. Ya, tajuknya tidak saling ketemu. Ini nanti kalau Mas Kurdi juga mau tanam yang di tanah kering itu, nanti bila perlu untuk mencobanya, nanti yang di tanah kering itu pakai sistem kayak ini aja Mas Budi. Iya. Ya, jangan gunting doa. Iya. Jadi kita punya, yang teknik gunting doa kita punya kebunnya, entah nanti minimal 2-3 kebun tekniknya buat teknik gunting doa, yang lain kebun nanti juga kita akan praktek membuat teknik bending. Iya. Nanti bila perlu di kebun kita kasih jarak 5 kali 6 meter gitu Mas Budi. Iya. 5 meter kali 6 meter, jadi lebih lebar lagi. Nanti di bending kayak ini. Supaya kita juga punya. Jangan yang bending nanti kita mereview kebunnya orang, kebunnya kawan kita. Kita sendiri juga harus praktek bisa punya kebunnya. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi itu tekniknya ya, teknik bending, konsisten bending. Untuk bedengan itu juga sama pada kebunnya Cak Tulus yang satunya lagi kan besar-besar bedengannya, dan yang lain lagi yang perlu digarisbawahi hampir sama, ada kemiripan pada kebunnya Kimohan. Dia tidak tergesa-gesa menghilangkan rumput, dia tidak tergesa-gesa untuk menggundul bedengan. Makanya satupun buah tadi sepanjang Kimohan lihat memutar tadi, nggak ada satu buah pun yang meletek, tidak ada satu buah pun yang melecer. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan temperatur tanahnya tidak berubah-ubah. Itu Mas Godi ya, yang perlu digarisbawahi. Berarti beliaunya menggundulnya nanti hanya juga di bawahnya kanopi. Selain di bawah kanopi, sama beliaunya hanya dipotong pendek pakai mesin ngeng itu. Nah itu rahasia itu. Rahasia jeruk meletek-meletek atau jeruk pecah-pecah ada di situ. Di samping menyetabilkan juga didukung dengan drainase, adanya drainase. Drainase kenapa harus ada drainase Ki? Supaya perakaran jeruk manakala hujan intensitas tinggi, itu perakaran jeruk tidak jenuh dengan air. Gitu ya, gitu ya. Apakah kiranya sudah cukup? Cukup. Waktunya? Sudah. Oke, terima kasih adik-adikku yang sudah menyimak pada kanal Kimohan.
mudah-mudahan ketemu kali ini entah sebutir bayem bisa menjadikan manfaat bagi kalian semua, tentunya yang menyemak kanal Kimuhan. Demikian saja dariku untuk yang terakhir kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum. Santi, 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 Aum.